Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi tentang serial pemrograman Alice. Jadi pada serial sebelumnya kita sudah mencoba untuk membuat kelas pipet, ya, pipe, untuk berjalan secara natural. Nah, hari ini kita akan mencoba membuat sebuah skenario, ya, kemudian yang dipadukan dengan perulangan while. Silahkan buka lagi Alice-nya. Ya, Alice, saya memilih scene-nya tempat yang kosong saja. Kemudian silahkan tambahkan pipe. Ya, saya menggunakan yang sama kemarin. Saya suka dengan karakternya Mad Hatter. Ya, saya beri nama Mad Hatter saja. Oke, saya kecilkan dulu. Ya. Ya, di sini. Kemudian kita masukkan kelas yang kemarin sudah kita buat, ya, kelas pipe untuk berjalan. Ya, kita masuk ke pipe. Nah, pipe di prosedurnya kita tambahkan prosedur yang kemarin sudah kita buat. Kita tambahkan semuanya untuk permulaan jalan, walking, pre-walking, dan post-walking. Kita ambil semuanya, finish, ya, kita kembali ke scene. Nah, kita sudah punya prosedur tersebut, ya. Kemudian skenarionya si Mad Hatter ini berjalan, ya, membuat pergerakan dengan berjalan. Kita tambahkan dulu sebuah objek pipe juga. Di sini saya tambahkan misalnya Thor. Ya, Thor. Namanya biar Thor gitu, ya. Nah, skenarionya adalah pada saat video ini awal, ya, mulai gitu, ya, skenario pada saat video ini mulai si Mad Hatter ini berjalan menuju Thor yang sedang gelisah. Nah, itu istilahnya, ya. Thor yang nanti Thor-nya sedang jalan-jalan, tapi kita mulai dulu dengan si Mad Hatter berjalan mendekat ke arah Thor. Oke. Caranya bagaimana? Kita masuk langsung ke My First Method di sini, ya. First method adalah baris metode pertama yang akan dijalankan pada saat kita running kode, gitu, ya. Kita running program, dia yang pertama kali di initial event listener, ya. Jadi pada saat program dijalankan itu sebelum my first method itu berarti initial event listener, ya. Jadi sebelum ada interaksi dari keyboard, misalnya Anda melakukan key press, ya, arrow press, dan seterusnya, itu yang pertama dijalankan adalah initialize event listener. Nah, kita akan membuat inisialisasi di sini. Oke, saya agak besarkan. Jadi nanti si Mad Hatter bergerak menuju ke arah Thor, ya. Yang pertama logikanya adalah membuat si Mad Hatter ini menghadap ke arah Thor. Karena tadi, ya, skenario adalah berjalan menuju ke Thor. Apa yang kita lakukan? Nah, ini turn to face, ya, kita ambil di turn to face Thor, ya. Jadi Mad Hatter akan berputar menghadap ke arah Thor. Logikanya gitu, karena tadi skenarionya adalah Mad Hatter akan mendekat ke arah Thor, maka dia harus berputar dulu ke di mana arahnya Thor berada.
Jadi nggak penting ini tornya kita mau geser ke sana, dia nanti akan berputar atau menghadap ke arah tor. Langkah selanjutnya adalah membiarkan atau membuat si mad header berjalan mendekat. Nah, berjalan mendekat, kita gunakan apa kemarin? Kita gunakan prosedur buatan kita yang baru, yang buatan yang gerakan berjalan ya. Nah, oke, kita coba dulu. Walking, pertama adalah pre-walking atau persiapan saat mau melangkah pertama, dan post-walking. Ya, kemarin ada berjalan, mulai jalan, dan stop berjalan ya. Nah, kita gunakan yang pipe itu dengan nama yang berbeda. Kita coba dulu ya, kita coba dulu apa yang akan terjadi. Nah, oke, sudah berjalan, berputar. Nah, kita belum gerakkan, tapi mad header-nya sudah berjalan. Ingat di prosedur yang kemarin yang kita buat, dia berjalan, kita gunakan memang gerakan melangkah. Ya, gerakan melangkah. Nah, di sini nanti perlunya ada perulangan. Ya, ada perulangan, dia akan mengulangi jalan terus, dia akan terus berjalan sampai kondisi tertentu terpenuhi. Ya, sampai kondisi tertentu terpenuhi. Kondisinya apa? Ya, kondisinya nanti kita lihat ya, skenarionya adalah dia mendekat ke arah tor. Maka kita akan mengambil fungsi, ingat ya, fungsi itu ditanya pada bab pertama dulu, ditanya kalau prosedur itu disuruh. Ya, ingat ya, jadi fungsi adalah kalau ibaratnya kita menanya, kemudian prosedur adalah kita menyuruh. Nah, kita menanya apa? Menanya ke mad header, kamu jaraknya dengan tor berapa? Ya, jadi agar jangan sampai kebablasan nabrak, misalnya gitu ya. Jadi kita atur bahwa si mad header mendekat ke arah tor dan kemudian kita deteksi. Kita tanya, kamu berjarak dengan objek tor berapa? Ya, kita akan menggunakan perulangan. Yang kita ulang apa? Walking-nya. Jadi misalnya walking ini kita menggunakan perulangan terus begini ya. Sebagai contoh biar nanti ada tahu bedanya. While true, ya, jika kondisinya true, maka dia akan terus berjalan. Tapi lihat efeknya ya. Kita lihat efeknya. Nanti dia akan berjalan terus ya, karena while true ya. Berjalan terus, nggak ada kondisi yang membuat dia berhenti. Nah, kan ya, jadi tornya jadi hantu. Ya, ditabrak. Nah, perhatikan ini kita mengulangi gerakan jalannya si mad header dan dia menabrak tor. Padahal kan skenarionya tidak seperti itu. Nah, ini while yang pertama yang kita bahas. Jadi while true ini adalah sebuah perulangan, ya, perulangan di mana di dalam baris program di dalam while loop ini akan terus dikerjakan manakala prasyaratnya terpenuhi. Jadi while true. Ya, jadi dia akan terus dikerjakan tanpa berhenti, artinya infinite loop gitu ya, terus-terusan berjalan. Nah, kita akan mendeteksi apa namanya, jarak supaya dia pada saat mendekat ke arah tor dia berhenti. Nah, kita gunakan apa? Ya, kita pilih di true-nya, ya, kita ganti ya, while true. Ya, logikanya begini. While itu dikerjakan selama kondisi terpenuhi. Ya, selama kondisi terpenuhi berarti apa? Kita harus mencari kondisi terpenuhinya apa? Berarti jaraknya dengan si tor itu lebih dari jarak yang kita inginkan. Misalnya satuannya 1 meter gitu ya. Jadi kita menggunakan lebih dari. Jika jaraknya lebih dari, ya, lebih dari, kita anggap 0 dulu gitu ya. Jika jaraknya lebih, kemudian ini kita akan tambahkan dengan fungsi. Ya, fungsinya apa? Fungsinya kita tanya mad header distance ya. Jadi fungsi kita tanya jaraknya mad header dengan sesuatu nih, get distance to other. Ya, sesuatu ini nggak harus tor, nanti kalau kita tambahkan dengan objek yang lain berarti deteksinya adalah dengan objek yang berbeda. Oke, kita coba dulu.
Ya di alis ini sudah enak ya. Jadi kalau yang bisa ditarik ke sana dia langsung otomatis ada ini tandanya. Get distance to. Tambahkan ke sini, to siapa? Nah, pertanyaan gitu. To siapa? To Tor. Ingat bahwa ini adalah Mad Hatter ya. Ini objek program ini menjadi miliknya Mad Hatter atau fungsi yang dikerjakan oleh Mad Hatter. Jadi, while this Mad Hatter get distance to Tor lebih dari angka berapa yang kita mau inginkan, misalnya lebih dari 1 gitu ya. Jadi, dalam bahasa Indonesia, selama jarak antara si Mad Hatter terhadap Tor lebih dari 1, maka dia akan terus berjalan. Ya, ya logikanya diperhatikan ya, maka dia akan terus berjalan. Kalau sudah menjadi 1 misalnya gitu ya, maka dia akan keluar dari kerangka loop ini. Kerangka loop kemudian menjalankan post walking atau berhenti berjalan. Nah, kita coba dulu ya. Dia akan berputar. Nah, perhatikan. Nah, ini berarti pas ya, 1 lebih dari 1. Maka kita atur jaraknya. Kita atur jaraknya ya. Ini kan sudah pas ini berarti sama dengan 0 ya, sama dengan jaraknya mepet banget. Nah, kita tinggal atur di angka ini. Ya, kita atur misalnya 2. Kita lihat dia berputar. Nah, jadi dia nggak nabrak. Dia berhenti di depannya Tor. Ya, berhenti di depannya Tor, terus kemudian kita mau ngapain? Nah, ini nanti sekali lagi di Alice itu adalah yang penting skenarionya dulu. Nanti alurnya, programnya menyusul, karena programnya kan mudah ya, tinggal tarik, drag, apa yang mau kita lakukan. Nah, tapi yang penting adalah skenario di dalam cerita yang akan ditampilkan. Apa skenarionya? Oke, kita coba dulu. Ya, skenarionya misalnya setelah mendekat, si Thor-nya menghadap, atau misalnya kita ambil aja deh, gini ya, si Mad Hatter bertanya. Nah, jadi bertanya, setelah berhenti bertanya. Kita ganti, halo Thor, misalnya gitu ya. Ini Anda silahkan berkreasi. Oke. Nah, tentu ceritanya, ya, dalam cerita ketika ada orang berpapasan dan disapa, halo Thor, itu maka biasanya orang tersebut akan berpaling menghadap si penanya. Maka kita ganti ya, objeknya si Thor berpaling atau turn, cari yang turn to face ya, menghadap. Kalau turn aja kemarin turn itu kan aja hanya berputar ya, berputar itu kan nggak tahu nih berputar ke arah mana ya, karena objeknya jelas ya. Kalau kemarin kita menggunakan key press itu kan berputar 0,25 misalnya gitu ya. Nah, itu berputar yang arahnya belum tentu kemana, hanya bergerak sekian derajat, seperempat lingkaran dan seterusnya. Nah, ini karena arahnya jelas, yaitu si Mad Hatter yang ngajak bicara, maka kita menggunakan prosedur turn to face. Face-nya siapa? Menghadap siapa? Menghadap ke Mad Hatter. Ya. Jadi Thor ketika ditanya, maka dia akan menghadap ke si Mad Hatter. Coba dulu. Dan perhatikan. Nah, jadi hello Thor, kemudian Thor menghadap ke Mad Hatter. Nah, ini tinggal Anda mainkan Nopo misalnya gitu ya. Saya tambahkan di sini. Ingat ya, ini Thor. Posisi di sini ya, posisi di sini Thor. Berarti kita sedang mengcoding atau memberikan atau menyuruh si Thor melakukan sesuatu kalau prosedur. Kalau function berarti menanyai Thor tentang sesuatu. Ya. Jadi jangan bingung di mana harus mengcoding. Kalau yang ingin Anda suruh atau Anda sisipkan sebuah kode si Mad Hatter, berarti diklik dulu Mad Hatter-nya. Kalau Thor berarti diklik Thor-nya. Oke ya. Kemudian tadi kan ini si Thor menghadap ke Mad Hatter.
Nah, terus kemudian dia tanya. Ya, tanya juga. Oke, tanya juga di sini. Misalnya Thor ini kan galak ya. Ngopo kowe? Nah, misalnya. Ya, ini Thornya galak misalnya. Pemarah. Ya, kita coba berputar. Nah, jadi misalnya seperti itu ya. Nah, ini yang perlu dicermati adalah perulangan. Ya, perhatikan kenapa kemarin saya sampaikan bahwa gerakan jalan itu saya pecah, ya, dipecah menjadi tiga prosedur, pre-walking, walking, post-walking. Ya, karena kalau orang mulai berjalan, sejauh apapun, langkah pertama itu sekali aja. Nah, langkah pertama kan gerakannya seperti itu ya. Jadi dari kaki lurus, kemudian melangkahkan kaki ke depan. Tapi kalau sudah gerakan berjalan itu kan sama, maupun mau dieksekusi 1000 kali pun tetap sama. Nah, kemudian diakhiri dengan post walking. Nah, di sini kita sudah melihat fungsinya. Fungsinya gerakannya kenapa kok kemarin dipisah? Ya, ada pre, kemudian walking dan stop. Ya, tujuannya seperti itu. Agar gerakannya menjadi lebih smooth. Nah, kita lihat kan, ya, pada saat jalan dia smooth, berhenti. Berhenti kan kakinya rapet. Nah, jadi ini contoh skenario kecil untuk membuat looping. Ya. Nah, sekarang tambahkan skenario lagi. Ya, kita coba tambahkan skenario. Skenarionya apa? Sebelum si Mad Hatter ini mendekat, ya, anggap saja si Thor ini sedang bingung, gitu ya. Thor bingung, mondar-mandir, maju mundur, gitu ya, maju mundur, jalan ke belakang, maju, atau si Mad Hatter mendekat dan menanyakan, "Kowe jane ngopo?" Misalnya gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Ya, caranya menggerakkan dua objek ini bersama-sama. Ya, dua objek ini bersama-sama. Ingat, ini di kerangka ini ya, di kerangka ini kan do in order. Do in order berarti kerjakan baris program secara berurutan, gitu ya. Nah, karena tadi challenge-nya adalah bagaimana kalau orang ini berdua bergerak bersama-sama. Ya, ketika Thor sedang bergerak, maka si mediator mendekat dan Thor nanti akan berhenti pada saat disapa oleh mediator. Nah, misalnya caranya gimana? Nah, kita berarti menggunakan do together. Ya, berarti karena bersama-sama kita gunakan do together. Ya, do together di dalam do in order. Karena do in order kan alur program utama. Nah, sementara kita ini mau membuat dua orang ini bergerak bersama-sama. Maka jadi kita menggerakkan di dalam kerangka do together. Ya. Jadi yang perlu dicermati adalah ini logikanya, algoritmanya. Bagaimana caranya? Ya, berarti skenario tadi ini bergerak. Nah, kalau si Thor bergerak, ya caranya bagaimana? Kita lihat aja. Thor kan kelasnya sudah punya nih walking, ya. Do together. Yang do together yang mana? Ini sama ini. Thor sama Mad Hatter. Tetapi Thor bergerak sendiri juga. Ya, bergerak sendiri berarti apa? Berarti di dalam do together ada do in order. Oke, do together, do in order. Do in ordernya apa? Thor pre-walking, kemudian Thor walking, kemudian Thor post-walking. Ya. Ini baru kita mengcoding si Thor. Ya. Thornya bergerak. Maju, walking, post-walking, ya. Ini si Thornya baru bergerak maju. Nah, padahal yang diinginkan, ya diinginkan skenario tadi apa? Thornya bergerak terus, ya. Thornya bergerak terus. Oke, sekarang kita coba dulu. Misalnya ya, ini do together, dia maju mundur, yang ininya si Mad Hatter kan harus bersamaan saat dia berjalan. Berarti Mad Hatter-nya kita masukkan di sini. Sorry.
Metadata-nya do together ya, karena dijalankan bersama-sama. Berarti metadata-nya bergerak, ini masukkan ke sini. Ingat ya, do together. Post walking masukkan di sini. Ya. Nah, kalau seperti ini nanti bergeraknya sama-sama bareng. Nah, tapi si metadata dia juga punya urutan gerakan sendiri. Maka di dalamnya do together untuk dua orang ini kita gunakan do in order di sini. Ya. Berarti ini saya masukkan, pre-walking saya masukkan, while saya masukkan, post-walking-nya saya masukkan. Ya, kerangkanya sudah paham ya. Jadi kerangka berpikirnya bergerak bersama antara dua objek, ya. Tapi setiap objek ini memiliki urutan sendiri-sendiri. Jadi kayak bersarang gitu ya. Dia urut menggerakkan ini juga urut menjalankan di dalamnya. Tapi dua-duanya digerakkan bersama-sama. Ya, sampai sini sudah bisa memahami ya alur logikanya. Kita coba dulu. Ya, kita coba dulu. Oke. Nah, ini sebenarnya sudah bergerak bersama. Ya, tapi nah ini perhatikan ya, dia muternya ke sana, ke arah si Mad-Hatter. Jadi turn-nya tidak kita tentukan, tapi turn-nya two face-nya Mad-Hatter. Nah, ini padahal nggak seperti itu yang kita harapkan. Dia si apa namanya Thor dia bergerak maju mundur gitu ya. Nah, berarti apa yang harus kita buat? Maka kita akan gunakan lagi perulangan untuk si Thor. Ya, perulangan yang sama untuk si Thor. Yang mau diulang yang mana? Nah, yang mau diulang adalah rangkaian gerakannya ini. Ya, rangkaian gerakannya ini. Berarti kita gunakan apa? Kita gunakan while. Ya, kita gunakan while di sini. While true, ya sama while true. Kita gunakan dengan cara yang sama. While true, kita deteksi jaraknya. Jika jaraknya lebih dari, ya kita ambil dulu angka 0 atau angka tadi 2 ya. Jika jaraknya lebih dari, ini kurang dari, sorry, ganti, lebih dari, lebih dari, misalnya tadi berapa? 2 ya. Oke. Sama kita buat sama, lebih dari 2. Lebih dari 2 kita tanya juga siapa? Si Thor. Ya, Thor-nya kita tanya sini. Si Thor function get distance to. Ya, get distance to. Kita taruh ke sini, to siapa? To Mad-Hatter. Ya, jadi algoritmanya sama. Get distance to Mad-Hatter. Tapi ini kita masukkan semua. Karena tadi kan prasyaratnya kan dia mondar-mandir aja ya. Mondar-mandir aja. Jadi tidak apa namanya? Tidak jalan yang tanpa henti, ini cuma mondar-mandir. Tetapi berarti kita tambahkan di sini. Setelah post walking kita suruh dia mutar ya. Kita suruh dia mutar berarti kita ambil turn ya. Turn di sini. Turn misalnya left setengah. Setengah berarti muter. Ya, perhatikan. Jadi si Thor dia terus bergerak ya, terus bergerak. Ya, maju, mundur terus sampai muter-muter gitu ya. Sampai jaraknya dengan Mad-Hatter lebih dari 2. Oke, kita coba dulu. Ya, kita coba apakah sudah berhasil. Ya, coba dulu. Nah, ini si Thor sudah jalan mondar-mandir. Halo Thor. Nah, ini sudah sesuai dengan skenario yang kita harapkan. Jadi awalnya dia mondar-mandir dulu.
Nah, tentu ini apa namanya nanti ceritanya dibangun menggunakan alur cerita, ya, alur cerita. Mungkin ada tambahkan apalagi, objek apalagi yang dia kemudian setelah ngobrol dia menuju ke objek yang berikutnya. Nah, itu nanti silahkan digunakan untuk Anda untuk berlatih. Ya, intinya dalam pemrograman Alice kita apa namanya ya, eh, dituntun atau diarahkan untuk memahami logika-logika, ya, memahami alur eh, perjalanan sebuah program dengan cara tadi seperti ini ya. Jadi ini nanti bisa dikembangkan macam-macam. Oke? Ya. Jadi nah ini sekali lagi apa namanya bisa dicermati ini perulangan yang bersyarat atau while, perulangan dengan kondisi tertentu. Nah, oke, sudah bisa dimengerti ya. Untuk hari ini, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Nah, silahkan dieksplor lebih lanjut tentang bagaimana membuat sebuah animasi menggunakan Alice. Ya. Kuncinya Anda harus berlogika atau menggunakan algoritma urutan-urutan tadi. Seperti yang ini sudah saya contohkan ya. Kapan harus do together, kapan harus do in order, kapan kita menggunakan while. Nanti kemarin kan kita sudah menggunakan if ya. Ini kita menggunakan while atau perulangan dengan syarat tertentu terpenuhi. Baik, untuk hari ini saya cukupkan. Kalau ada pertanyaan silakan dituliskan di komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.